Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Sintia Puri Zahita, mahasiswa PGSD Unesa. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai P5 yang ada di sekolah dasar, yang khususnya saya akan membahas tentang dimensi gotong royong yang ada di sekolah dasar. Saat ini saya mengambil sekolah dasar di SD Pancasila 45. Saat ini saya sedang bersama Pak, silahkan Bapak mengenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subandrio. Di sini biasa dipanggil dengan Pak Bandi. Saya kepala sekolah SD Pancasila 45 yang bernama di Jalan 6 nomor 10 Kota Surabaya. Baik Pak, untuk hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan audiens ini untuk mengenal P5, di mana di dalam P5 itu ada beberapa dimensi. Saya ingin mengajak audiens ini untuk mengenal salah satu dimensi dalam P5 di sekolah dasar, yaitu tentang gotong royong. Yang pertama, bagaimana sih peran gotong royong dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dasar di SD Pancasila 45 ini? Peran gotong royong dalam kegiatan sehari-hari anak-anak di sekolah itu sangat penting. Dimulai dari hal yang sederhana. Jadi mereka ada tugas itu adalah bagian dari kegiatan gotong royong, termasuk juga kegiatan di dalam membelajar. Kalau kegiatan misalkan diskusi anak-anak, tugas kelompok mereka, ya, jadi pengerjaan tugas yang sifatnya kelompok atau mungkin yang bersifat proyek, semuanya itu pasti dilakukan secara bergotong royong atau kolaborasi bahasa sekarang itu. Jadi mereka harus berkolaborasi dan kita mendorong agar lingkungan sekolah ini sebagai sarana untuk mereka itu belajar kolaborasi, gotong royong, karena itu penting. Aspek afektif atau karakter gotong royong itu dibutuhkan, karena tidak hanya sekarang, tidak hanya di sekolah, tapi ya sekarang dan hingga mereka nanti dewasa, hingga tua, hingga meninggal. Nah, itu bagian dari kehidupan. Kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau dalam ilmu sosial itu manusia itu zoopolitika, manusia hewan yang berpolitik, yang bersosial, tidak bisa mereka hidup dengan dirinya sendiri. Mereka butuh orang lain, tidak hanya dari sisi itu. Kita di sekolah juga kita melihat seperti itu, dari hal-hal yang sifatnya baik di luar pembelajaran maupun di dalam pembelajaran itu memang dikondisikan gotong royong itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi juga misal sekarang itu sudah berkembang, itu nanti juga bisa memanfaati kehidupan mereka saat sudah bersosialisasi. Dari sekian banyak manfaat yang diperoleh dari dilatihnya gotong royong di sekolah dasar, apa sih yang sudah saat ini manfaat tersebut sudah dirasakan siswa-siswa SD setelah melaksanakan kegiatan gotong royong? Manfaat yang mungkin bisa dirasakan tentunya ya, yang bisa dirasakan bahwa anak-anak mungkin dari sisi ada ya, mereka kan jelas dengan bergotong royong sesuatu pekerjaan itu menjadi mudah, ya kan. Ibaratnya itu kita itu seperti anak seperti sapu itu, kalau satu lidi itu kita mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan yang berat dengan sapu itu. Ya, filosofi sapu lidi itu kalau mereka banyak bisa membersihkan segala macam. Begitu pula dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, mereka akan dimudahkan tentunya. Misalkan pengerjaan tugas yang bersifat kelompok itu lebih menguntungkan mereka, tentunya lebih memudahkan mereka. Bayangkan misalkan ketika P5 mereka buat proyek secara mandiri dengan biaya yang mereka harus tanggung sendiri, tentunya mereka akan keberatan. Bayangkan misalkan ini kan sudah kan hasil karya anak-anak ini secara kelompok, ya mereka harus beli kain misalkan, terus kemudian beli benangnya, beli alat untuk menyilamnya dan sebagainya. Kalau mereka itu
secara mandiri, ya beliau sendiri yang harus mengerjakan ini, mereka akan kesulitan. Maka mereka juga dibuat kelompok itu tentu saja bisa lebih meringankan mereka dari sisi biaya dan juga dari sisi tenaga. Jadi hemat tenaga juga hemat biaya gitu. Dan itu tentu sudah bisa mereka rasakan bahwa oh ya ternyata kalau kita itu gotong royong itu bersama-sama itu lebih enak. Jadi nilainya itu value-nya. Sebenarnya project P5 itu lebih ke value, bukan hasil. Jadi nilai dari proses yang termasuk ketika mereka bersama-sama dengan temannya mengerjakan. Itu prosesnya yang dia. Ketika mereka tiket itu tiket sekolah misalnya, bersih-bersih itu nilainya bersama-samanya itu ya. Itu. Karena kecenderungan manusia itu apalagi manusia modern, mereka itu lebih ke pengakuannya, untuk mengandalkan saya siapa saya itu bukan siapa kita, siapa itu di kehidupan pedesaan beda dengan kota ya. Kota mungkin kecenderungannya lebih besar untuk keakuannya. Kan fungsi sekolah ini menciptakan bagaimana iklim gotong royong itu bisa tumbuh, berkembang, dan itu menjadi bagian karakter yang seperti itu. Hasilnya sedemikian atau kemudian dikatakan penyamaan sepertinya ada dorongan dari guru tersendiri bagaimana anak-anak dapat mengikuti gotong royong ini baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Iya, jadi itu dorongan motivasi dari guru penting karena mereka adalah orang tua yang mereka itu dalam beberapa jam mereka itu karena guru itu tidak hanya mereka itu mengajar, tapi juga mereka itu yaitu bisa seorang pendidik, seorang pengajar, seorang motivator, seorang fasilitator. Nah, fungsi-fungsi teman-teman guru itu ya bisa dimaksimalkan bagaimana mendorong anak-anak itu terbiasa dalam kehidupan gotong. Nah, realitasnya bahwa kita itu tidak bisa nanti kehidupan anak-anak itu mereka tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa butuh orang lain. Itu sudah dikondisikan dengan kehidupan di lingkungan sekolahnya, itu mereka sudah terbiasa agar apa mereka itu tidak asosial. Jadi saya katakan asosial itu mereka itu tidak mau kumpul dengan orang lain, itu bahaya. Bisa jadi introvert, bisa jadi mereka itu cenderungannya itu ada penyelewengan secara pemikiran, mereka akan menyeleweng. Karena sekarang itu dengan gadget itu juga dari sisi negatifnya seperti itu. Nah, itu jarang bermain dengan temannya, mereka hanya dengan kita gadgetnya sekolah. Itu yang tidak kita ingin. Jadi kan meskipun dengan segala keterbatasan, teman-teman terus berusaha mendorong dalam kehidupan sosialnya itu rasa gotong royongnya, kebersamaan, kolaborasinya pasti, dan itu penting dorongan dari seorang guru. Dari dorongan seorang guru atau motivasi gurunya kan kita juga memerlukan peran orang tua, mengisi peran orang tua dan agar anaknya itu belajar gotong royong dengan baik. Agar orang tua itu juga punya kesadaran bahwa penting anak-anak itu bisa bergotong royong dengan baik. Terus kita libatkan mereka, mau tidak mau kita harus melibatkan mereka di dalam proses belajar. Caranya seperti apa? Misalkan di P5 itu juga ada waktu mereka itu bisa mendampingi anak-anaknya juga. Jadi mereka terlibat dalam pembelajaran juga ketika P5 itu. Jadi ada nanti itu ada harinya
di mana anak-anak itu ada orang tua. Jadi meskipun mereka bukan seperti ini, orang tua juga ada. Jadi mereka membantu anaknya. Tidak semuanya datang bersamaan. Mereka ini kalau muridnya ini yang ini ketika mengerjakan itu nanti karena mereka juga punya kesibukan masing-masing ya tidak tiap hari mereka harus datang ke sini juga. Jadi ada perhatian, ada orang tua yang mendampingi. Dan ini penting di samping sebagai support dorongan sebagai penyemangat tuh. Itu aku juga ada perhatian dalam proses belajar saya itu juga ini bagian dari akan orang tua itu punya kesadaran itu pentingnya anak-anak punya jiwa gotong royong, punya karakter gotong royong, kebersamaan. Ya, kita libatkan karena kita tahu itu tadi bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari guru, orang tua juga bisa jadi sumber mereka ketika di rumah, tidak hanya di sekolah saja nanti anak bisa bergotong royong. Harapannya mereka nanti di rumah juga dan saudaranya, kakak-kakaknya, mereka itu bisa berkolaborasi. Kadang itu di rumah itu kalau bisa sebaya, itu kadang itu kan saling apa ya, saling merentah misalkan kamu ketika di rumah. Nah, ini kan tidak seperti itu. Kita ajarkan juga di sekolah, di kelas, di luar kelas juga seperti itu. Termasuk kegiatan outing itu kan juga seperti itu kan. Dan di outing kelas, di luar kelas juga mereka bersama-sama kayak kemarin anak-anak bersama-sama apa ini menanam di kebun bibit 2 di Wonosari sana. Itu mereka bersama-sama menanam pembibitan di sana itu di kebun 2 Wonosari. Seperti itu. Selanjutnya itu apa sih tantangan tersendiri dalam mengajarkan gotong royong kepada anak itu gimana para guru untuk menyikapi tantangan kita sebenarnya sebagai seorang guru itu ya banyak ya, mungkin dari sisi ini pribadi siswa itu kan mereka itu kan punya latar belakang masing-masing yang berbeda-beda. Mereka punya karakter yang berbeda, bawaan yang berbeda-beda. Ini kan memang menjadi tantangan tersendiri dari pribadi yang berbeda. Terus kemudian disuruh untuk menyatu, itu kan sesuatu yang tidak mudah, ya kan? Itu ibaratnya itu mereka dari etnis yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Terus kemudian mereka punya potensi dan bakat yang berbeda. Mereka juga berbeda dalam hal karakter mereka, karakter berbeda. Tentu hal ini tidak mudah bagi seorang guru untuk membuat mereka itu bisa menyatu. Tapi apapun itu tadi kembali, bagaimana guru melakukan hal itu semuanya? Maka proses itu adalah penting. Tidak bisa sekali menurut karakter proses butuh waktu. Misalkan satu contoh kan ada juga ada anak itu misalkan ketika mereka itu berkelompok dengan anak ini dan sebagainya untuk penjelasan misalkan entah karena itu nggak mau kumpul yang hanya sefrekuensi saja atau itu apa circle-nya saja misalnya bahasa anak sekarang begitu kan, ya kan bahasa kerennya tuh saya itu ya ngikuti lah maksudnya karena ya bahasa mereka anak-anak yang kelas 5, kelas 6 itu enggak circle atau enggak sefrekuensi dan lain sebagainya. Ini kan tantangan. Nah itu memang butuh itu bagaimana seorang guru juga memberikan pengajaran yang sifatnya itu tidak hanya secara apa fisiknya dia harus dijadikan satu kelompok, tidak hanya justru memberikan apa ya pengajaran yang sifatnya spiritual kepada mereka agar mereka bisa memahami bahwa hal ini sebenarnya tidak baik
Bahkan kan kita bisa memberikan contoh pada mereka di suatu saat sesuatu yang kita saya nggak tahu tapi dia itu yang justru membantu kita dan mungkin menguntungkan bagi kita. Kalau dalam bahasa agama ya bahasa anda kerusehan bahwa lakum bahasa kerusehan bahwa syarul lakum kalau bahasa Quran ya, tapi kalau anak-anak kan bahasanya bisa jadi teman yang kamu anggap itu saya suka itu ternyata nanti bagi kamu itu menguntungkan gitu. Nah, kayak begitu kan butuh. Dan anak-anak usia sekarang itu usia kelas misalkan kelas 4, kelas 5 itu keakuannya itu sudah mulai itu. Mereka sudah mau menyebutkan siapa saya, ya kan, siapa saya itu. Ya mereka mencari identitas diri mereka. Nah itu kan ada kalanya terbawa dari lingkungan sosial keluarga kita. Itu begitu. Kebanyakan itu terbawa dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Itu terbawa pasti. Misalkan anak itu keras itu, misalkan punya karakter keras itu, dia pasti ada dari lingkungan yang di sekitar itu keluarga atau lingkungan masyarakat sekitar. Dan itu yang harus kita kelola dengan baik, manajemen aset, baik manajemen anak-anak kita manage dengan baik. Karena itu kan bermacam-macam. Di situ banyak etnis juga, ada yang Jawa, ada yang Chinese juga, ya, Chinese juga, kelas 1 sama kelas 3 juga, beda-beda agama juga, ada yang Kristen, mayoritas Muslim, ada juga yang non Muslim, beda-beda budaya. Jadi mengakomodir semua itu kan proses, dan prosesnya ya terintegrasi baik di dalam belajar maupun di dalam belajar. Itu tantangan, ya gak mudah, memang butuh waktu. Itu keniscayaan yang kita harapkan hasilnya nanti masa depan untuk anak-anak itu, mereka itu menjadi pribadi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi membahasakan agama dengan dunia mereka itu untuk bahasa sekarang yang luar biasa, ya kan? Jadi bahasa Al-Qurannya apa bahasa Nas, apa bahasa agamanya itu Khairunas bahasa bahasa agama. Bagaimana itu wujudkan dalam kehidupan mereka itu jadi sebuah tantangan yang benar dan itu beri ya tetap kita usaha dari segala macam di sekolah ini harus mencerminkan kehidupan masalah ini tadi usaha saya lihat di sini kita ulang. Jadi misalkan ada kejadian anak-anak tadi apa ya? Misalnya bahasa Jawa ini dilokno misalkan kancane itu dan nangis tuh. Orang tuanya datang ke sini itu kira anaknya dipukul. Nah, kita selesaikan, kita dudukkan berapa anak, ada 4 anak. Orang tuanya juga saya hadirkan di sini, saya bicara, saya tanya, oh ternyata kesalahan, ternyata nggak ada pukul-memukul, hanya secara verbal saja. Meskipun itu juga harus kita selesaikan agar tidak jadi persoalan di masa depan. Ya, apalagi sekarang itu akan begini. Dan itu juga kita harus memastikan sekolah ini aman, meskipun ada saja. Tetap kita berusaha. Dan itu bahasa kita ke orang tua, kalau ada apa-apa dengan anak-anak itu harus dikomunikasi dengan baik ke sekolah. Jangan ambil tindakan sendiri, karena apa? Kebanyakan itu begitu. Anaknya sudah main bersama, mereka ketawa-ketawa, orang tua masih musuhan. Gara-gara apa? Anak. Itu tadi karena tidak ada penyelesaian yang baik. Kalau ada sesuatu, lebih baik komunikasikan dengan kami. Punya tidak merasa yang punya butuh di sini dan bersama-sama kita ngobrol. Saya biasa seperti itu. Jadi ini tapi bisa dilihat nanti di sini. Tapi kita bersama-sama.
aspirasi orang tua itu bisa langsung disampaikan. Iya, bisa disampaikan. Karena kita di edukasi itu tidak hanya untuk anak-anak. Orang tua itu perlu juga diedukasi dalam banyak hal. Jadi mereka itu punya peran penting di dalam menumbuhkan karakter anak. Di sekolah diajarkan begini, tapi kalau di rumah mereka itu diajarkan sesuai yang kita ajarkan, ya sama saja. Makanya edukasi perlunya melibatkan orang tua dalam pendidikan itu seperti itu. Itu. Jadi ketika menyelesaikan problem solving ini kan semacam problem solving itu. Problem solving yang itu berkaitan dengan satu case atau kasus anak misalkan menangis. Itu penting orang tua harus tahu bagaimana sih menyelesaikan ketika ada masalah. Nggak terus kemudian ngelabrak, terus kemudian marah-marah, apalagi misalkan bawa parang atau begitu. Nggak harus begitu. Menyelesaikan ternyata ketika saya tanya anaknya yang tadi, kamu tadi kenapa? Terus anaknya sangat gila, misalkan nanti gila kayak si A itu, itu, kamu kan dipukul enggak? Ternyata enggak, padahal tadi ibunya bilang anaknya katanya dipukul di dadanya, ternyata enggak juga. Lainnya begitu kan perlu. Jadi akhirnya mereka kan, oh ya, mereka merasa teredukasi. Oh iya, ternyata saya salah. Akhirnya dia kan diem. Kalau saya sudah ngomong dengan anak-anak, saya sudah mulai. Kalau saya bicara dengan anak, mohon bapak ibu diam semuanya. Saya yang tanya. Anak-anak juga ketika saya tanya, jangan jawab. Itu yang saya lakukan. Mereka otomatis mereka teredukasi. Oh ya, saya salah. Cara saya itu salah. Ini mana ini? Bahasanya apa ini? Itu untuk di sekolah ini sendiri apa kegiatan misalnya melibatkan anak-anak untuk melakukan kegiatan secara rutin. Oke, kegiatan yang secara rutin pasti. Piket itu pasti ya, kegiatan yang rutin. Terus kemudian kegiatan kalau di dalam pembelajaran ya pasti mereka ketika pengajaran universitas kelas itu pasti rutin, pasti ada lah. Dalam 1 minggu pasti ada kegiatan di P5 itu pasti mereka akan 21 hari bersama-sama. Mereka 21 hari bersama-sama untuk kelas fase 1, fase A, kelas 1 dan 2, terus kemudian yang kelas 4, 5 itu 18 hari. Ini masuk hari-hari ini mereka P5 itu project itu sama 18 hari. Jadi terus kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan open class, kegiatan misalkan pramuka, di pramuka mereka sudah kan juga ada kalau Jumat itu untuk anak yang siaga kelas 1 sampai kelas 2 mestinya, tapi kelas 3 saya ikutkan di siaga yang kelas 1 biasanya kendala. Jadi baik di dalam belajar kelas, kegiatan yang di luar kelas, dan juga kegiatan atas sekolah itu kita cerminkan untuk kita memang setting agar itu menjadi atau sarana anak-anak menumbuh kembangkan karakternya, termasuk karakter kegiatan tari itu ya nggak mungkin ya, kecuali tari remo yang dia single ya. Kalau tari biasanya sama-sama ini. Kalau mereka diajarkan nari secara bersama-sama dengan gerakan yang pengajaran yang secara tidak langsung. Ya kalau saya misalkan si A ini tangannya yang kanan dulu, nah ini yang kiri ini kan nggak jadi serasi. Jadi mereka diajarkan keserasian hidup itu ternyata ketika kita itu bisa bersama-sama. Itu meskipun kita berbeda, tapi kita sama-sama, kita bersama-sama, selaras. Jadi secara tidak langsung. Bagian dari pendidikan. Kita di nomor kita tidak bisa melihat hasilnya seperti itu. Kita bukan. Mbak ini sudah cukup untuk pembicaraan kami pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Mbak Bali atas sama-sama. Terima kasih sudah sekian pembicaraan saya dengan Pak Bali tentang P5 tentang dimensi gotong royong. Semoga dengan pembicaraan ini kita dapat lebih mengetahui apa itu gotong royong dan bagaimana penerapannya di sekolah dasar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.